Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bab 2, part yang kedua. Ya, bab yang kedua itu pewarisan sifat. Part yang kedua itu materinya adalah istilah dalam pewarisan sifat. Setelah kemarin kalian belajar tentang konsep hereditas atau konsep pewarisan sifat, kali ini kita akan membahas tentang istilah dalam pewarisan sifat. Ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui dan pahami sebelum kita melanjut ke materi berikutnya ya, karena cukup banyak ya. Oke, kita langsung mulai saja. Istilah pada pewarisan sifat yang perlu kalian ketahui itu kurang lebih ada 13, mulai dari parental, filial, dominan, resesif, intermediate, fenotip, genotip, hibrid, monohibrid, dihibrid, alel, homozigot, dan heterozigot. Ke-13 istilah ini kita bahas satu persatu. Yang pertama, parental. Parental itu artinya induk atau orang tua, disingkat dengan huruf P besar. Misalkan simbol P1 itu artinya induk 1 atau induk pertama. Kemudian P2 artinya induk kedua dan seterusnya. Kalau ada P3 itu artinya induk ketiga. Misalkan ada orang tua ya, katakanlah jantan dengan betina melakukan persilangan menghasilkan F1. F1 melakukan persilangan sesama F1 akan menghasilkan F2. Begitupun seterusnya. Kalau F2 melakukan persilangan dengan F2 maka nanti ada F3. Yang kedua adalah filial. Simbolnya adalah F, artinya keturunan atau anak. Kalau F1 artinya keturunan 1, F2 keturunan yang kedua atau anak kedua, dan seterusnya. Adalah dominan. Dominan ini adalah sifat yang selalu muncul atau menang pada keturunan yang dilambangkan dengan huruf besar. Contohnya warna merah. Warna merah ini kalau dominan berarti diberi simbol huruf M besar dan M besar. Itu menandakan bahwa sifat merah ini dominan. Kemudian ada resesif. Resesif itu kebalikannya dari dominan. Ya, jadi resesif itu adalah sifat yang selalu tidak muncul. Ya, atau sifat yang tertutupi, atau dengan kata lain sifat yang selalu kalah pada keturunan, dilambangkan dengan huruf kecil. Contohnya, dilambangkan dengan huruf M kecil. M kecil itu putih, balikannya dari merah. Yang kelima, intermediate. Intermediate itu adalah gabungan dari kedua induknya, dilambangkan dengan huruf besar dan kecil. Contohnya adalah pink, dilambangkan dengan M besar dan M kecil. Kemudian fenotip. Fenotip itu adalah sifat yang nampak atau bisa dilihat atau diamati. Contoh, warna merah, biji bulat, rambut lurus, dan mata sipit. Itu kan sifat-sifat yang bisa kita lihat. Kalau genotip itu kebalikannya, tidak bisa dilihat. Karena apa? Berupa susunan gen, dilambangkan dengan huruf sepasang atau lebih. Contohnya ini. Ya, ini dibacanya M besar ya, jangan M A A, jangan. Tapi dibacanya adalah M besar A besar, dan A besar A kecil. Ya, kalau ada simbol seperti ini berarti genotip. Kemudian ada hibrid. Hibrid itu artinya persilangan. Dalam persilangan itu nanti kita mempelajarinya ada yang pertama monohibrid. Mono itu artinya satu, hibrid itu tadi persilangan, maka monohibrid itu artinya persilangan dengan satu sifat beda. Misalkan warna merah. Jadi misalkan biji bulat. Perhatikan hanya sifat biji saja ya. Kemudian dihibrid, di itu artinya dua. Kemudian hibrid itu artinya persilangan. Jadi dihibrid itu adalah persilangan dengan dua sifat beda. Contohnya apa? Ada warna, misalkan biji keriput
warna hijau. Maka ada dua sifat ya, yaitu bentuk dan warna biji. Oke, alel. Alel itu anggota dari pasangan gen yang mengatur bagian sifat yang sama. Contohnya, H mengatur bulu halus, ya H besar. H kecil mengatur bulu kasar. Maka alelnya H besar itu H kecil. Begitu juga sebaliknya. Alel dari H kecil yaitu H, ya. Jadi pasangan dari gennya yang mengatur sifat yang sama. Kemudian homozigot. Homozigot, homo itu artinya sama. Homozigot berarti sepasang alel yang terdiri atas gen yang sama. Sama-sama dominan atau sama-sama resesif. Contohnya M besar, M kecil, M kecil. Kemudian heterozigot itu sepasang alel yang terdiri atas gen yang berbeda, yaitu gabungan dari dominan dan resesif, ya. M besar, M kecil, A besar, A kecil, ya. Jadi sekali lagi kalau homozigot itu berarti sama-sama besar atau sama-sama kecil, sama-sama dominan atau sama-sama resesif. Sedangkan heterozigot itu gabungan, ada dominan ini dari M besar dan ada resesif dari M kecil. Ada dominan dari A besar, ada resesif dari A kecil. Oke, demikian. Sampai jumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.